Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, teman-teman yang belum pre-order jaket Universitas Terbuka ataupun kemeja Universitas Terbuka, yuk buruan PO. Teknis PO-nya adalah 3 minggu ya PO-nya, terus mahasiswa akan dikumpulkan di grup WhatsApp, pembayaran bisa 2 kali, dan free ongkir untuk pemesanan di Shopee. Yang mau order silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Link itu merupakan grup WhatsApp PO, kemeja, dan jaket Universitas Terbuka. Jadi silakan segera join dan berbagai macam bentuk pertanyaan seputar PO ini nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp-nya. Oke? Buruan, klik link di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Oke, to the point. Hari ini Suntana ingin membahas mengenai penyesalan yang sering dialami oleh semua mahasiswa UT part 2. Wah, emang ada part satunya, Kak? Nah, part satunya video yang ini, teman-teman. Alhamdulillah, video itu viewersnya cukup bagus dan Suntana melihat di komentar, alhamdulillah sangat relate dengan memang fakta. Ya, karena memang Suntana membuat konten itu ya sesuai fakta gitu kan ya, sesuai pengalaman, sesuai cerita teman-teman Suntana. Jadi, Suntana merasa bersyukur banget akhirnya teman-teman bisa menonton video yang ingin banget Suntana sampaikan gitu kan ya, agar apa? Agar teman-teman bisa ibaratnya lancar lah dalam berkuliah di UT dari awal sampai akhir. Dan ternyata masih banyak penyesalan-penyesalan yang sering dialami oleh mahasiswa UT, dan ini penyesalan yang kedua ya. Tidak kalah penting dari penyesalan yang pertama. Kalau penyesalan yang pertama itu dia kan sifatnya itu mereka menyesal karena terlalu fokus pada tutor dan TMK sehingga mengabaikan membaca buku materi pokok, alhasil UASnya itu asal-asalan. Padahal nilai utama DOT itu diambil dari UAS. Dan pada video berikut ini Suntana ingin menjelaskan, dan ini memang fakta juga ya, Suntana no hoax, no clickbait, karena entah kenapa Suntana itu senang kalau misal teman-teman mendapatkan informasi yang benar-benar fakta, yang benar-benar relate, dan Suntana bisa meluruskan informasi tersebut, artinya bisa mengubah pola pikir ataupun informasi yang dulunya salah, yang hoax, tapi Suntana datang memberikan pelurusan dan itu bisa berdampak positif bagi teman-teman gitu. Karena itu alhamdulillah kepuasan batinnya terasa teman-teman. Oke, apa sih Kak? Gitu, jangan berbelit-belit kalau bikin konten ya. It's okay, gak apa-apa. Oke, apa sih penyesalannya? Penyesalannya itu adalah banyak mahasiswa UT yang merasa menyesal. Ya biasa ya, kalau menyesal mah apabila dia sudah mengalami baru menyesal gitu kan ya. Penyesalan itu kan selalu datang terlambat ataupun di akhir ya. Kalau misal penyesalan datang di awal namanya pendaftaran gitu kan ya. Penyesalannya adalah banyak mahasiswa yang menyesal karena tidak mengetahui kapan sih waktu belajar dimulai di Universitas Terbuka. Karena selama ini mahasiswa UT itu meyakini bahwa tutorial online, tutorial webinar lah yang menjadi patokan kita mulai kuliah. Dan itu salah besar teman-teman ya. Please jangan beranggapan seperti itu. Nah, setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman jangan menganggap tuton ataupun tuton ataupun web lah yang menjadi dasar kita itu mulai kuliah. Tidak ya. Lalu kapan Kak? Gitu kan ya, sabar. Sebenarnya mulai pembelajaran di UT itu adalah ya dari awal-awal semester. Artinya kan 1 tahun itu ada 2 semester ya, tinggal dibagi 2. Semester ganjil misalnya dari bulan apa sampai bulan apa, semester genap dari bulan apa sampai bulan apa. Lah Kak, yang namanya belajar itu kan harus ada bukunya. Oke, meskipun kita belum ada buku, waktu itu kan sudah ada buku salinannya berupa digital di ruang baca virtual di pustaka.ut.ac.id, atau kesananya itu suka ada BA digital. Cuman kalau BA digital biasanya sedikit terlambat dalam merilis pengupdatean bukunya ya. Yang utama itu RBP, ruang baca virtual. Nah, jadi setelah kalian ujian akhir semester kemarin misalnya, sambil nunggu nilai, daripada kalian menunggu nilai yang memang lama misalnya gitu kan ya, kalian harusnya sudah curi start. Biasanya sambil berjalan nunggu nilai itu kan registrasi mata kuliah itu kan sudah dibuka, registrasi matkul untuk semester selanjutnya. Nah, kalian langsung aja registrasi gitu kan ya, terlebih kalau SIPAS kan ya mata kuliahnya itu udah dipaketin. Non SIPAS juga tanpa harus menunggu nilai yang semester kemarin. Ibaratnya bisa ngambil dulu, mau 4 dulu, 5 dulu gitu kan ya. Kalau misal takut ada yang ngulang semester kemarin ya sisain aja beberapa SKS gitu. Jadi intinya mulai pembelajaran di UT itu adalah setelah kalian membereskan ujian akhir semester kemarin,
itu sebenarnya udah masuk semester selanjutnya. Artinya kalian harus curi start, dan banyak banget sih alhamdulillah ya. Suntana tahu beberapa mahasiswa memang dia sudah pintar karena sudah tahu infonya, jadi dia curi start untuk dia curi start untuk memulai pembelajaran. Karena kan UT itu menerapkan sistem belajar mandiri. Belajar mandiri itu artinya belajar dengan kreativitas dan inisiatif sendiri. Dan alhamdulillah banyak banget mahasiswa yang sudah berinisiatif untuk mengawali startnya itu lebih cepat. Karena memang itulah waktu belajar di UT. Tuton dan Tuweb itu bukanlah waktu mulai kuliah di UT. Tuton dan Tuweb itu adalah bantuan belajar. Namanya bantuan berarti ya bantuan. Ada yang utamanya, yang utama itu belajar mandiri. Kalau belajar mandiri mah ya harus dari jauh-jauh hari. Karena buku yang begitu banyak, mata kuliah kita ambil misal semester ini tuh ada 7 mata kuliah. Kalau misal kita beranggapan tuton itu adalah waktu mulainya, tuton itu kan biasanya udah mepet-mepet 2 bulan sebelum UAS ya. Sedangkan kan logikanya satu semester itu 6 bulan, tuton sedangkan 2 bulan terakhir menurut UAS. Kan nggak masuk akal ya, maksudnya kita akan keteteran nanti dalam belajarnya. Makanya banyak yang menyesal karena dia itu akhirnya karena beranggapan tuton itu waktu mulai belajar, tuton itu hanya 2 bulan, sedangkan buku kita banyak banget, babnya banyak banget, nggak kekejar bacanya. Alhasil dalam tuton tidak maksimal, dalam TMK tidak maksimal, dalam Tuweb tidak maksimal, terlebih nanti UASnya juga tidak maksimal, karena bacanya juga membaca buku materi pokoknya itu di tengah-tengah sampai akhir. Padahal lain ceritanya kalau misal kita mencuri start dari awal. Anggap aja gini lah, misal semester mulai itu kan Januari, misal Januari sampai Juli kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni lah. Jadi semester ganjil sampai Juni. Nah, berarti kalau misal Juni UAS, Juli itu teman-teman harus sudah mulai registrasi mata kuliah kalau udah dibuka ya. Tapi biasanya udah dibuka, lalu sambil mulai nyicil baca-baca untuk semester yang Juni sampai Desember itu. Karena kan tuton itu biasanya Oktober, November, Desember kan udah 3 bulan. Jadi nggak akan cukup. Percayalah. Singkat ya, Suntana nggak akan panjang lebar karena intinya itu. Jadi banyak mahasiswa UT yang menyesal karena menganggap bahwa tuton sama Tuweb itu merupakan mulai belajar di universitas terbuka, dan itu salah besar. Hampir semua pejabat UT juga bilang, bahkan direktur UT juga pernah bilang ya, bahwa kita itu harus curi start dari awal-awal, jangan nunggu nilai UAS keluar baru registrasi, baru mulai belajar saat tuton dimulai. Itu strategi yang salah dan itu tidak mencerminkan mahasiswa UT yang sebenarnya. Baik, itu aja yang dapat Suntana sampaikan. Mudah-mudahan nanti Suntana bisa membuat hal yang sangat krusial selama kuliah di UT. Di part 3-nya, part 1 udah, part 2 ini mudah-mudahan part 2 ini juga banyak yang nonton sehingga banyak yang tahu. Semoga bisa meluruskan apapun yang selama ini sudah salah, mindsetnya sudah salah di mata mahasiswa Universitas Terbuka. Oke, terima kasih Suntana berapi-api ya, karena seneng banget kalau misal akhirnya ada mahasiswa yang oh iya ya, kayak misal konten yang kemarin nih, yang kesalahpahaman, yang penyesalan pertama. Oh iya Kak, saya terlalu semangat di tuton, terlalu fokus di TMK gitu kan ya, hasil UASnya itu abal-abal, asal-asalan gitu kan ya. Tentunya kalau misal UASnya asal-asalan ya nilainya juga ya asal-asalan. Maka mudah-mudahan dengan dibuatnya video ini teman-teman bisa mengubah pola pikir, mindset menjadi lebih baik. Karena UT itu beda sistemnya, jangan samakan dengan perguruan tinggi lain gitu kan ya, yang konvensional. UT itu menerapkan sistem belajar mandiri, artinya belajar atas kreativitas dan inisiatif sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.